innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Tujuannya adalah agar kita umat Islam, agar kita hamba Allah mengetahui mana petunjuk dan mana kesesatan, mengetahui mana akidah yang benar sehingga kita ikuti, dan mana akidah yang batil atau sesat kita mesti tinggal. Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram sehingga kita tidak melakukan yang haram. Mengetahui mana yang maksiat dan mana amal saleh sehingga kita meninggalkan yang maksiat tersebut. Dan mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang syirik, dan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan menambah-nambah baru dalam agama atau perbuatan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini merupakan dalil atau perintah untuk menuntut ilmu, sekaligus menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Tentu jawabannya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seperti tidak samanya antara bumi dengan langit. Maka ini merupakan perintah dan sekaligus keutamaan, perintah untuk menuntut ilmu dan sekaligus keutamaan menuntut ilmu. Kemudian Allah SWT juga berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu. Dan katakanlah Muhammad, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ini ayat ini menjadi dalil kewajiban, juga merupakan kewajiban menuntut ilmu dan sekaligus keutamaan menuntut ilmu. Karena yang diperintahkan Allah SWT agar kita bertambah ilmu, memohon kepada Allah agar kita bertambah ilmu, tidak yang lain. Jadi ini juga perintah agar kita menuntut ilmu sekaligus juga keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang
yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. Ini juga dalil perintah menuntut ilmu, sekaligus keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dia Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan banyak derajat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka ini menunjukkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Bukan hanya ayat-ayat, bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga banyak hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita agar kita menuntut ilmu. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam waktu yang cukup singkat ini, khutbah yang cukup singkat ini pada hari yang mulia ini, hari Jumat, maka para ulama sepakat bahwa menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama hukumnya adalah wajib atau fardu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama membagikan pembagian wajib itu kepada dua. Fardu itu ada dua. Ini mereka membagikan ilmu-ilmu yang termasuk kategori pada wajib itu ada yang namanya wajib ain atau fardu ain, dan ada yang untuk ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Menuntut ilmu-ilmu yang termasuk dalam ilmu-ilmu fardu ain atau wajib ain itu diantaranya adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ibadah kita sehari-hari atau fikih ibadah kita sehari-hari seperti berwudu, mandi wajib atau dan mandi sunnah, sholat, bagaimana sholat yang benar, berwudu yang benar, mandi yang benar, puasa yang benar, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dan sebagainya, ibadah-ibadah, zikir yang benar, doa dan berzikir yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebab ini wajib dilakukan fardu ain. Karena ini kewajiban kita setiap saat, setiap kali, setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini belajar atau memahami atau mengetahui fikih ibadah, cara beribadah yang benar, maka itu adalah wajib. Kemudian yang keempat bagian ilmu yang termasuk ilmu fardu ain adalah yang keempat adalah ilmu akhlak. Sehingga kita bisa membedakan dan mengetahui mana perbuatan yang benar yang diperintahkan kita dan mana perbuatan atau perkataan yang dilarang atau maksiat atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, empat ilmu ini adalah wajib ilmu. Maknanya adalah berdosa bagi setiap muslim bila tidak
bila tidak memahaminya, bila tidak mengerti, bila tidak belajar, berdosa. Ini makna fardu ain atau wajib ain. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, baik kita tentara, polisi, jaksa, hakim, dosen, PNS, pegawai negara, mahasiswa, kemudian ustadz dia, apakah dia pelajar atau siswa sekolah agama atau mahasiswa juga kampus-kampus Islam, UI, STAI dan sebagainya, apakah dia kampus-kampus umum dan sebagainya, apa nelayan, petani, pedagang, apapun profesi kita, maka wajib hukumnya menuntut ilmu yang keempat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembagian yang kedua oleh para ulama adalah termasuk kepada ilmu-ilmu yang mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Dan termasuk dari ilmu-ilmu yang fardu kifayah mempelajarinya ini adalah selain daripada yang keempat ini. Selain daripada yang keempat ini, selain daripada ilmu yang fardu ain, selain daripada ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ibadah dan ilmu akhlak, maka selain itu adalah fardu kifayah, seperti mempelajari ilmu hadis, seperti mempelajari ilmu tafsir, ilmu maqasid syariah, ilmu usul fiqh, ilmu bahasa Arab, nahwunya, balaghahnya, badi'nya, bayannya, mantik dan sebagainya. Selain nahwu syarahnya dan sebagainya, maka selain yang tadi empat, maka ini adalah fardu kifayah. Maknanya adalah bila ada seorang atau beberapa orang atau seorang atau dua orang yang melakukan menuntut ilmu tersebut dalam suatu kampung atau suatu negeri, maka yang lainnya terbebas daripada dosa. Namun sebaliknya, bila tidak ada seorang pun di suatu kampung itu atau suatu negeri itu yang tidak menuntut ilmu tersebut, maka semuanya menanggung dosanya. Maka semuanya terkena dosa karena tidak mempelajari ilmu tersebut. Ini namanya fardu kifayah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu setelah kita paham ini, maka jangan menganggap bahwa yang belajar ilmu agama itu hanya orang-orang pesantren. Jangan menganggap kemudian hanya orang-orang IAIN atau UIN atau STAI atau kampus-kampus Islami lainnya, kampus Muhammadiyah dan sebagainya. Jangan menganggap bahwa hanya ustaz-ustaz saja dan para ulama saja yang belajar ilmu sudah cukup. Dan kita tidak perlu belajar akidah, sedangkan kita tidak perlu belajar tauhid, sedangkan kita tidak perlu belajar ilmu akhlak, ilmu ibadah kita sehari. Ini salah. Pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Karena sesungguhnya empat ilmu ini tidak boleh tidak dipelajari. Wajib hukumnya bagi kita semuanya, apapun profesi kita. Meskipun kita ini misalnya karena ini kebetulan di kantor lah, pegawai lah misalnya. Jadi jangan menganggap bahwa kita terbebas, sudah selesai tugasnya sebagai pegawai negara, sudah cukup, sudah ada ustaz, sudah ada ulama di kampung saya. Tidak demikian. Atau sudah ada anak saya yang belajar agama. Tidak demikian. Atau sudah ada ayah saya. Tidak demikian. Dan kita juga meskipun kita pegawai LAN misalnya, maka juga wajib mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah,
ilmu akhlak dan ilmu ibadah. Karena ini adalah kewajiban setiap muslim, tidak akan terbebas. Fardu ain. Nah ini yang harus kita pahami. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita tidak melakukannya, maka kita semuanya, setiap kita yang tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, yang ilmu-ilmu fardu ain, maka akan menanggung dosa masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi 'azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, wa qur rabbi zidni 'ilma. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Wa qala 'azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sebagaimana yang saya jelaskan pada khutbah yang pertama tadi, telah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama dengan tujuan agar kita memahami bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ini pembahasan ilmu tauhid, sehingga kita tidak terjerumus kepada praktek syirik, lawan daripada tauhid atau pembatal tauhid yang dilarang kita melakukan perbuatan syirik tersebut, lawan dengan tauhid. Sehingga dengan mempelajari ilmu tauhid, maka kita benar-benar bertauhid pada Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang lain adalah memahami bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kita tidak melakukan praktek ibadah yang dilarang oleh Rasulullah SAW ataupun yang tidak mendapatkan petunjukan atau petunjuk pada Rasulullah SAW, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama, yaitu mengadakan urusan baru dalam agama atau praktek kita. Kemudian agar kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita tidak melakukan praktek-praktek yang haram seperti manipulasi, menipu, korupsi, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, dan sebagainya, perkataan dan perbuatan yang dimaafkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang perkataan yang haram tersebut karena hukumnya dosa besar. Kemudian kita pun dengan tujuan mempelajari ilmu ibadah tadi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dengan mempelajari ilmu
kita ikuti, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita menjauhi, meninggalkan atau membentengi diri dari akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, seperti akidah Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya yang telah disebutkan oleh para ulama. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya menuntut ilmu syar'i, inilah urgensi menuntut ilmu syar'i. Apa yang terjadi dalam masyarakat kita selama ini? Banyak praktek kemudian syirik, praktek kemudian merajalela perbuatan bid'ah, dan kemudian terjadi penyimpangan, maksiat, korupsi misalnya, dan sebagainya, maksiat yang banyak sekali. Maka itu karena kita tidak memahami ilmu agama, ilmu syar'i, atau tidak mempelajari ilmu agama atau ilmu syar'i sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka inilah urgensi menuntut ilmu syar'i, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat dan berkahnya serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'. Allahumma ansur muslimina, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa Suriah wa Iraq wa Myanmar Rohingya wa kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlikal kafarata wal fajr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.